Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang kisah Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit bagian 3. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Waktu terus berjalan. Musim pun cepat berganti. Suasana istana yang dulu akrab kini dirasakan seolah tidak ramah lagi oleh banyak waib. Aku merasa tidak tenteram di istana ini, katanya dalam hati. Jangan-jangan rencanaku dengan Jayakatwang sudah diketahuinya, lanjutnya pula. Sejak itu banyak waib mulai berhati-hati. Tempatnya yang semula sangat aman di samping raja kini sudah tidak aman lagi. Selain itu, ia juga membatasi pertemuan serta kegiatan surat menyuratnya dengan Raja Jayakatwang. Karena melihat sikap banyak waib yang berubah, Raja Kertanegara curiga. Dari Kebo Tengah, Mahapatihnya, Kertanegara mengetahui adanya persekongkolan jahat banyak waib dengan Jayakatwang. Raja Kertanegara sangat murka, lalu ia menghukum banyak waib dengan memindah tugaskannya ke Madura. Di sana ia menjadi wakil raja bergelar Arya Wiraraja. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Meskipun jarak antara Kediri dengan Madura cukup jauh, tekad Arya Wiraraja terus berkobar. Kegiatan surat menyurat antara Wiraraja dengan Raja Daha semakin menjadi-jadi. Malah, secara diam-diam mereka mulai melatih prajurit sebagai angkatan perang mereka. Persenjataan sengaja mereka datangkan dari Cina. Bagi mereka sekarang Singosari adalah musuh utama. Kini kita hanya tinggal menunggu waktu, tuanku, kata Arya Wiraraja kepada Jayakatwang dalam suatu pertemuan yang biasa mereka lakukan. Ya benar, kita tinggal menunggu kesempatan, Singosari akan segera tunduk pada kita, rasanya aku sudah tidak sabar menunggu kesempatan itu, jawab Raja Jayakatwang dengan penuh semangat. Sementara itu, persahabatan antara Singosari dengan kerajaan Tartar di Tiongkok, Cina, sudah lama terjalin. Persahabatan itu berlangsung sejak pemerintahan pertama kedua kerajaan itu. Untuk menjaga hubungan baik itu kedua kerajaan saling mengunjungi dan saling menghargai. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Sejarah panjang persahabatan antara dua kerajaan itu ternyata hanya persahabatan semu. Mereka sama-sama menyimpan rasa tidak puas. Ada rasa yang mengganjal dalam batin kedua pemimpinnya. Yang satu ingin merendahkan yang lain dan sama-sama berharap yang lain harus datang menghadap sebagai hamba. Sekarang Tartar dipimpin oleh seorang raja muda bernama Cubilai. Ia adalah seorang raja yang bijaksana, rakyatnya hidup makmur, oleh karena itu, ia sangat disukai rakyatnya. Selain itu, ia juga sangat terkenal di sepanjang daratan Cina, bahkan sampai ke Malaka. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada suatu hari dua orang utusan Raja Tartar datang ke Singosari. Kedatangan mereka kali ini lebih bersifat politis daripada kunjungan persahabatan. Setelah diterima pengawal kerajaan, keduanya langsung diantar menghadap Raja Kertanegara. Sesampainya di hadapan Raja Kertanegara, mereka menyembah dan berkata, "Tuanku Raja Kertanegara, kami berasal dari Tartar. Kami adalah utusan Raja Cubilai. Raja kami berpesan agar tuanku segera menghadap dan berserah diri kepada raja kami. Jika permintaan itu tidak tuan penuhi, Singosari akan digempur." Darah panas mengalir di seluruh tubuh Raja Kertanegara, dengan tangan mengepal ia berkata, "Hai, dengar, hubungan Tartar dengan Singosari adalah hubungan dua sahabat. Bukan hubungan atasan dan bawahan, Singosari tidak takluk kepada Tartar, begitu juga sebaliknya. Kunjungan yang kami lakukan selama ini bukanlah berarti bahwa kami berada di bawah perintah Tartar. Akan tetapi, kunjungan itu adalah untuk mempererat hubungan silaturahmi antara Singosari dan Tartar.
Sampaikan kepada raja kalian bahwa permintaannya tidak akan diterima, sambung Kertanegara dengan wajah merah padam. Ia merasa sangat direndahkan oleh Raja Cubilai. Ketika melihat keadaan yang kurang baik itu, utusan Cubilai minta izin pamit dan segera kembali ke negerinya. Sesampai di Tartar mereka disambut bagai prajurit pulang berperang. Prajurit dan pengawal kerajaan berbaris di halaman istana. Raja Cubilai beserta para mantri pejabat kerajaan lainnya menunggu di dalam istana. Setelah beristirahat beberapa saat, utusan itu menceritakan pengalaman mereka dan menyampaikan pesan Raja Kertanegara kepada para hadirin. Setelah mendengar kabar itu Raja Cubilai sangat murka. Lalu, ia berkata dengan nada tinggi, Kertanegara itu benar-benar tidak tahu diri. Ia tidak pandai berterima kasih. Dia menyamakan dirinya sederajat dengan kita. Ia harus mengetahui bahwa kerajaan Singosari berada di bawah kekuasaan kerajaan Tartar. Raja Cubilai mondar-mandir, lalu, ia berkata lagi. Besok akan kukirim lagi utusan dari sini, kalau perlu lebih dari 3 orang. Saat ini aku masih bisa bersabar menghadapi si Kertanegara itu. Jika keinginanku masih saja ditolaknya, aku tidak akan segan-segan menggempur Singosari. Mulai sekarang kita harus bersiap, suara Raja Cubilai mulai menurun. Para mantri dan pejabat kerajaan hanya diam menunduk. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Di Singosari Raja Kertanegara yang merasa sangat dihina dan direndahkan oleh Raja Cubilai tidak merasa tenang, ia memikirkan apa yang harus dilakukannya untuk membalas sakit hatinya kepada Tartar. Hanya ada satu cara untuk membalas hinaan ini, yaitu perang, katanya dalam hati. Belum sebulan setelah kedatangan utusan pertama Raja Cubilai, datang lagi utusan berikutnya. Kepala utusan itu bernama Mengki, ia datang dengan 2 orang pengawalnya. Seperti utusan sebelumnya, Cubilai menyuruh Raja Kertanegara datang menghamba dan berserah diri kepada Tartar. Kertanegara sangat terkejut, ia tidak mengira gertakan Cubilai itu bersungguh-sungguh. Dengan wajah murka Raja memanggil para pengawalnya. Hai pengawal! Tangkap orang-orang ini. Masukkan mereka ke dalam penjara. Ini penghinaan yang kedua kalinya dan tidak dapat kita terima. Para pengawal bergegas menangkap ketiga orang itu, mereka diikat dan dimasukkan ke dalam penjara. Karena tidak diberi makan dan minum, para tawanan itu tampak sangat lemah. Setiap hari mereka mendapat siksaan dari penjaga penjara, kening mereka dicap sampai menonjol. Rupanya penjaga penjara telah memukul kepala mereka hingga meninggalkan bekas. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Baru beberapa hari di penjara, atas permintaan Raja Kertanegara, para tawanan itu dibebaskan dan disuruh kembali ke negerinya. Raja Kertanegara ingin mengetahui bagaimana reaksi Raja Cubilai melihat utusannya diperlakukan seperti itu. Di Tartar utusan itu disambut dengan penuh haru. Semuanya terkejut melihat wajah mereka pucat pasi dan sangat lemah. Raja Cubilai segera diberitahu bahwa utusan Raja telah kembali dalam keadaan yang menyedihkan. Ketika melihat keadaan kedua utusan itu, Raja Cubilai sangat murka. Lalu, ia berkata dengan wajah merah padam, Raja Jawa Raja biadab, sungguh kurang ajar, ia berani menyombongkan diri, tunggu saja Kertanegara negerimu pasti akan hancur. Kami tidak akan pernah mengampuni kalian, tunggulah Kertanegara, pembalasan kami sangat dahsyat. Semua yang hadir hanya diam terpaku, mereka sependapat bahwa penghinaan ini harus dibalas. Pada saat itu juga Raja Tartar langsung bertitah agar mereka segera mempersiapkan seluruh prajurit untuk menggempur Singosari.
Pada saat yang sama datanglah beberapa orang ke istana. Mereka mengatakan bahwa di desa Cimeng telah terjadi kerusuhan, rumah penduduk banyak yang hancur, pasar-pasar dibakar. Selain itu, perusuh juga menembaki warga yang tidak berdosa. Saat mendengar berita itu Raja Cubilai menjadi sangat gusar, lalu memutuskan untuk menunda penyerangannya. Lalu, ia berkata, "Saudara-saudaraku, penyerangan ke Singosari ditunda. Kita tidak bisa membiarkan rakyat saling hantam dan saling bunuh. Untuk itu, perlu dilakukan pembagian tugas agar daerah-daerah yang dilanda kerusuhan dapat segera dikendalikan." Di Singosari sedang dipersiapkan beberapa pasukan perang lengkap dengan senjatanya. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Raja Kertanegara dan Mahapatih Ki Kebo Tengah. Pasukan perang ini akan menyeberang ke Sumatera untuk memperluas daerah jajahan. Setelah semua peralatan lengkap, para prajurit akan segera diberangkatkan ke Pelabuhan Tuban. Kemudian, menyeberang ke Sumatera. Rakyat berbaris di sepanjang jalan utama untuk melepas kepergian mereka. Dengan langkah tegap pasukan keluar dari gerbang istana melalui jalan utama, rakyat bersorak gembira memberi semangat seraya melambaikan tangan. Suara riuh rendah genderang dan rebana menambah semarak suasana. Setibanya di pelabuhan, pasukan beristirahat. Mereka harus menunggu hingga malam tiba. Untuk mengisi kekosongan, di antara mereka ada yang memanfaatkan waktu dengan bernyanyi dan bersorak bersama. Ada pula yang hanya melihat-lihat kapal yang akan mereka tumpangi. Setelah malam tiba, para prajurit disuruh naik ke kapal. Tidak lama kemudian, peluit tanda berangkat dibunyikan. Kapal mulai bergerak menjauhi dermaga, lambaian tangan mengiringi kepergian para pahlawan itu. "Semoga prajurit kita kembali dengan selamat," bisik salah seorang pengantar. Kemudian, mereka bergegas kembali ke istana. Sementara itu, di Madura Arya Wiraraja yang menunggu kesempatan untuk membalas sakit hati telah bersiap-siap. Sekaranglah waktunya seorang raja akan kehilangan kekuasaan. Singa akan kehilangan kukunya, ular kehilangan bisanya, bisiknya dalam hati. Lalu, Arya Wiraraja menulis surat kepada Sang Sri Maharaja Daha, Raja Jayakatwang. "Sahabatku Prabu Jayakatwang, kini adalah saat yang baik dan waktu yang tepat untuk memulai pertempuran merebut kekuasaan. Perjuangan kita tidak akan sia-sia, kita pasti akan berhasil." Demikianlah sebagian dari isi surat Arya Wiraraja. Raja Jayakatwang sangat senang mendengar berita yang ditulis Wiraraja, wajahnya cerah diiringi senyum. "Yang dinanti-nanti akhirnya datang sendiri," katanya dalam hati. Lalu, ia memanggil Sang Mahapatih dan Senopati. Mereka segera berunding untuk membicarakan isi surat Arya Wiraraja itu. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, bagaimana kisah selanjutnya? Nantikan episode berikutnya di waktu dan jam yang sama. Tetap stay tune di channel YouTube kesayangan kita, channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.